Yang ketiga, apakah ini? Pengaruh yang manis dari urapan Roh Kudus yang menyangkupkan saudara untuk hidup kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, saudara akan hidup seperti orang-orang lain yang tidak punya batasan-batasan. Saudara akan menyerah kepada daging saudara dan memuaskan hawa nafsu pikiran saudara. Manusia yang tidak dikuasai secara supernatural oleh Roh Kudus akan menjadi malas, jahat. Nah saudara, dunia ini penuh dengan orang-orang demikian, dan kita tidak bisa salahkan mereka karena mereka tidak punya kekuatan supernatural untuk menolong mereka untuk hidup kudus. Tetapi ada orang-orang Kristen yang tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh Roh Kudus. Maka apa yang menguasai mereka? Daging mereka, nafsu mereka, indera mereka, dan dunia menguasai mereka, saudara. Dan lebih parah, setan-setan mulai merasuki mereka, saudaraku, sehingga mereka hidup mereka jahat, malas, tidak pernah rajin, malas selalu. Itu tanda daripada kita tidak dikuasai Roh Kudus. Itu berarti kita dikuasai nafsu, dikuasai indera kita. Kalau kita sudah mulai malas berdoa, malas baca firman, malas menginjil, itu tandanya tidak dikuasai Roh Kudus. Kita harus membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dulu pun kita hidup mengikuti jalan dunia ini dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita yang jahat, sama seperti orang-orang lain. Efesus 2:2-3. Nah saudara, ketika kita tidak dibawa pengaruh yang manis dari Roh Kudus, kita akan menjadi objek pengaruh dari setan yang akan membuat saudara melakukan semua dosa kehendak daging. Saudara, kalau kita tidak membiarkan diri kita dikuasai Tuhan, kehidupan Tuhan, Zoe atau Roh Kudus, saudara, tidak kita biarkan menguasai kita, maka apa yang menguasai kita? Kehendak daging, pengaruh setan yang membuat kita semua jatuh dalam dosa kehendak daging. Semuanya, entah apapun itu, malaskah. Tetapi kalau pengaruh Roh Kudus ada dan kita biarkan mempengaruhi kita, akan membuat kita menjadi kudus, menjadi spesial, dan menjadi berbeda. Berbeda dari orang dunia ini. Tetapi kalau anak-anak Tuhan tidak membiarkan diri mereka dikuasai Roh Kudus, maka mereka juga bisa jatuh ke dalam dosa kedagingan yang sama. Tidak ada di tengah-tengah. Mari biarkan diri kita dikuasai dipengaruhi oleh Roh Kudus. Ya saudaraku, seberapa lama pun saudara menjadi orang Kristen, saudara tetap tidak bisa hidup kudus tanpa pengaruh Roh Kudus. Seberapa lama pun saudara sudah jadi hamba Tuhan, gembala sidang, mengembalakan sidang, memerintahkan firman Tuhan, dan sudah sekian tahun melayani, tetap saudara tidak akan mampu hidup kudus tanpa pengaruh Roh Kudus. Itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena pengaruh kudus. Apa yang terjadi kalau misalnya Roh Kudus meninggalkan saudara untuk 1 hari? Saudara akan terkejut mendapati diri saudara orang biasa saja. Karena sebenarnya yang menyanggupkan kita untuk bisa hidup kudus adalah karena kuasa Roh Kudus. Haleluya. Karena itu jangan bersandar kepada diri sendiri. Biarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus setiap hari, sehingga kita bisa hidup kudus. Karena itu berhati-hati, jangan pernah biarkan diri saudara tidak dipengaruhi oleh Roh Kudus 1 hari pun. Haleluya. Pertama, Roh Kudus memampukan saudara untuk menolak kehendak daging saudara. Dia mampukan saudara. Itulah dia pengaruh Roh Kudus. Disanggupkannya saudara, sehingga saudara bisa menolak kehendak daging. Saudara mungkin berpikir, ini kehendak daging ada pada kita. Kita belum mati saudara, kita masih hidup pada tubuh kita. Tidak ada di antara kita yang tidak kelihatan, masih kayak asap-asap, gak ada mata. Semua kita ada punya tubuh, amin. Karena itu ada kehendak daging itu pada kita. Tetapi kalau kita dikuasai Roh Kudus, kita mampu, kita punya kekuatan menolak kehendak daging, mematikan kehendak daging. Bayangkan itu hebatnya kuasa Roh Kudus. Ya saudara berasa udah kewalahan, apa yang harus dilakukan ini? Ini firman Tuhan berkata, Galatia 5:16-17. Maksudku ialah hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tidak akan. Saudara bisa dijamin untuk hal itu kalau kita membiarkan Roh Kudus menguasai kita. Kita tidak akan menuruti kehendak daging. Gak suka pun kita. Gak suka, kita gak mau tahu, kita gak mau terlibat dalam itu. Makanya kita harus membiarkan diri kita dikuasai Roh Kudus dan berdoa. Karena ketika saudara berdoa dikuasai Roh Kudus, saudara akan dapatkan kekuatan supernatural itu untuk menolak kehendak daging.